Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami semakin yakin kepadamu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini penuh barokah, ilmu yang mengantarkan kami husnul khotimah, ilmu yang bisa mempertemukan kami denganmu ya Allah. Lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari doa yang tidak engkau ijabah. Lindungi dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha menatap, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Amin ya rabbal alamin. Tadi waktu sholat takbir dicoba dikeraskan, karena ada yang takbir mulutnya menyebut Allahu Akbar tapi hatinya sama sekali tidak ingat kepada Allah. Ada juga yang takbir Allahu Akbar, lisannya menyebut nama Allah dan hatinya menyadari sedang menyebut nama Allah. Tapi yang mantap adalah ketika menyebut nama Allah, Allahu Akbar, hatinya yakin bahwa dirinya sedang menghadap kepada Allah penguasa langit dan bumi yang maha besar, sehingga segala-gala selain Allah tidak ada apa-apanya. Kalau takbirnya bagus, berisi, hadir hatinya, itu sholatnya akan lebih mudah khusyuk. Karena selain Allah akan sangat mengecil dan hilang. Tetapi kalau takbirnya tidak bagus, hanya mulut saja menyebut, hati tidak ikut, maka segala sesuatu yang tidak manfaat masuk ke dalam sholat kita. Tetek bengek yang tidak ada artinya sama sekali. Padahal selain Allah itu hanya makhluk yang digenggam oleh Allah, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa membawa mudarat tanpa izin Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 216. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalba al-mushtarika. Al-amalu mustariku la yaqbaluhu wal qalbul mustariku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan yang lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya. Innamal a'malu binniyat. Selalu harus meluangkan waktu bertanya tentang niat di hatinya dalam hal apapun, karena amal baru diterima kalau niatnya ikhlas, mencari keridhaan Allah, mengharap pahala dari Allah. Itu bagian dari keikhlasan. Niat ini harus kita pertanyakan terus kepada diri kita dalam segala urusan kita.
makan. Kita bukan hewan. Kita makan bukan karena lapar. Kita makan agar tubuh ini bisa kuat mengabdi ke Allah. Minum, bicara, bekerja, belajar, sholat, baca Quran, sedekah, amal apapun, tanya, ini apa maksud saya beramal ini? Bersepeda, olahraga, mandi, semua aktivitas kita harusnya jadi ibadah. Dan syaratnya dua saja, niatnya benar-benar mencari keridhaan Allah, dan yang kedua caranya ittiba kepada Rasul. Tidak ada apa-apanya dunia ini kecuali yang jadi amal. Jadi misalkan baca Quran harus jelas niatnya. Ada yang ingin dipuji, ada yang ingin diakui, ada yang ingin dianggap indah suaranya, ada yang ingin dianggap kuat daya ingatnya, ada yang ingin diakui panjang nafasnya. Jadi membaca Quran itu belum tentu mencari keridhaan Allah, apalagi sedang musabaqah tilawatil Quran, belum tentu nyari keridhaan Allah. Mungkin sibuk dengan penilaian juri, sibuk ingin dapat piala, sibuk ingin dapat hadiah umroh. Mungkin diberikan piala, tapi tidak dapat pahala. Bekerja, kita nih lelaki, membanting-banting tulang. Kerja, harus jelas niatnya, cari uang. Rezeki itu Allah yang membagikan, rezeki itu Allah yang membagikan. Kita bekerja karena disuruh oleh Allah dan Allah mencintai sebagai ibadah. Sudah, perkara gaji itu Allah sepenuhnya yang punya, Allah sepenuhnya yang ngatur. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, Allah yang menggenggam. Tugas kita bagaimana kerja ini maksimal, niatnya lillahi ta'ala, caranya ihris ala ma yanfa'uk, all out agar Allah ridho. Begitu, tidak harus selalu datang sesuai dengan keinginan, tidak apa-apa. Kita sudah dagang sungguh-sungguh, malah tidak laku sama sekali, tidak ada masalah. Bagaimana nanti rezekinya? Nanti ada waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keadaan kita sepenuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui keperluan kita, keinginan kita. Allah tahu persis keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Bukan hanya sekarang, besok, lusa yang akan datang. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan setiap saat kita ada dalam pengawasan Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ard wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah setiap saat. Jadi kalau kita sedang diuji, sedang ada masalah, Allah memperhatikan kita. Kepada siapa kita lari, kepada siapa kita meminta pertolongan, kemana lari kita, lari hati kita ini bersandar. Allah mengawasi kita setiap saat, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah apapun. Wa ilaihi turja'ul umur, dan kepadanya lah kembalinya segala urusan. Jangan menduakan Allah dalam niat, dan jangan menduakan Allah dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau ada masalah, bilang kepada Allah yang maha dekat, maha memperhatikan, maha baik.
yang maha menolong. Bilang kepada Allah sebelum bicara ke siapapun. Ingin nikah bagi yang belum, ya, dia bilang semua ikhwan, semua akhwat ciptaan Allah, milik Allah, dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kenapa kita harus lebih sibuk berharap dari makhluk, sedangkan makhluk tidak bisa bergerak tanpa izin Allah? Suami istri sedang berbeda pendapat, tidak nyebut bertengkar, ya, tapi situasinya mirip itu. Penyebabnya kan bertengkar itu saya benar, kamu salah, kata beliau, beliau benar, kita salah. Perkataannya tidak enak. Tidak ada yang bisa melunakkan hati pendamping selain Allah. Lebih baik zikir, ya Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami yang minta dilindungi. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa melembutkan hati, menenteramkan. Daripada kita sibuk sakit hati, sibuk merencanakan jawaban, sibuk membantah, mendingan sibuk doa. Hati ditenangkan, nanti dibimbing lisan kita jawabannya lebih baik. Bagaimana kalau kita salah, disalahkan, tinggal ngaku. Wah, kalau ngaku nanti saya dimarah. Gak apa-apa dimarah orang, tidak ada bahayanya. Dan marahnya juga nanti diukur oleh Allah. Kalau kita jujur, ya saya salah. Jadi gimana? Ya saya ngaku salah. Kemarin salah, diulangi lagi sekarang. Astagfirullah. Sambil istighfar, ampun ya Allah, saya ngaku salah. Mungkin banyak yang disampaikan, gak apa-apa, gak bahaya. Yang bahaya itu Allah tahu kita pendusta. Itu bahaya. Mau bersilat lidah, gak ada gunanya. Kalau Allah mau membuka kebohongan kita, kebuka, pasti kebuka. Bagaimana kalau kita tidak salah tapi dicurigai? Ya bicara saja apa adanya. Dia tidak percaya, ya tidak apa-apa. Kita tidak usah marah. Udah takdirnya diuji begini. Kita tidak salah, tapi kita dianggap salah. Ya bicara baik-baik, sambil bicara juga ke Allah. Ya Rabb, Engkau tahu saya tidak seperti yang diduga. Saya ridho dengan ujian saya dicurigai ini. Ini terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Saya mohon ampun sekira kejadian ini diundang oleh berbagai dosa saya. Ampun. Daripada kita marah-marah, ya Allah, kamu jangan curiga. Nggak usah begitu. Tidak. Allah jadi saksi. Bohong, ya Allah, hanya Engkau yang bisa menjelaskan. Tidak menduakan Allah dalam solusi, ya kan? Hanya Engkau ya Allah yang kuasa menjelaskan. Saya ridho dengan episode ini ya Allah. Saya mohon ampun dengan dosa yang mengundang ujian ini. Hanya Engkau yang kuasa menyelesaikan urusan ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kita dicurigai izin Allah bukan? Jawab dong. Izin Allah. Allah tahu kita tidak salah? Tahu? Allah tahu kita dicurigai? Tahu, tenang aja. Yang bisa mengubah pikiran orang mencurigai kita jadi tidak curiga atau jadi tahu fakta siapa? Hanya Allah. Nah ini jangan menduakan Allah di dalam berharap pertolongan. Iyyaka na'budu, ini ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, ini tawakal. Tidak boleh ada penolong yang kita sandari di hati ini
selain Allah. Sebab semua urusan hanya Allah yang menggenggam. Tidak ada setitik pun bisa jatuh tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, titik lemahnya kita fokusnya ke makhluk, fokusnya ke masalah, fokusnya ke persoalan, tidak ke Allah. Padahal persoalan terjadi dengan izin Allah, dan yang bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Tugas kita kembali ke Allah, hati, pikiran, lisan, ya. Dan akan terjadi terus sepanjang hidup ini kejadian-kejadian. Tinggal kata kuncinya seberapa cepat mengembalikan urusan ke Allah, seberapa sering kita mengingat Allah, dan seberapa yakin kepada janji jaminan Allah. Biasanya kita lambat kembali ke Allahnya, jarang ingat Allahnya, dan ragu kepada Allah. Allah senantiasa mengawasi kita. Misal kita sedang diuji, sabar aja. Mau ngeluh sama siapa? Yang dikeluhkan oleh kita tidak bisa menolong kita kalau Allah tidak mengizinkan. Sing sabar. Allah mengawasi kita. Allah memperhatikan gerak-gerik kita, ucapan kita, tulisan kita, pikiran kita, hati kita. Allah mengetahui lahir batin kita, terawasi sepenuhnya. Sabar. Allah tahu kita sedang diuji, pasti tahu, karena ujian itu juga terjadi dengan izin Allah. Kita tidak punya uang, Allah tahukah? Pasti tahu. Lah yang nahannya juga Allah. Kembalikan ke Allah. Sakit, sudah diukur belum sakitnya oleh Allah? Jawab hadirin. Adakah rasa sakit yang Allah tidak tahu? Tidak mungkin. Yang menciptakan kita lebih tahu. Setiap diri ini Allah sudah tahu tingkat intelektual kita, keilmuan kita, kadar keimanan kita, finansial kita, keahlian kita, keterampilan kita, ambang kesabaran kita, ambang sakit yang kita alami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, baik dengan perintah-perintahnya maupun dengan ujian hidup. Jalani, hadapi, hayati, pasti ada nih. Dan nikmati kedekatan dengan Allah lewat ujian ini. Jalani saja. Dan tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Sing ridho dengan episode yang harus dijalani. Terus tobat. Kenapa? Sakit, kepahitan, penghinaan, kesusahan, kegelisahan, keletihan, semua itu muaranya sama, dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Makanya kalau sakit, dihina, difitnah, capek, gelisah, sedih, udah fokus saja tobat. Dicurigai, tobat. Difitnah, tobat. Terluka, tobat. Jerawat, emang jerawat iseng tumbuh sendiri? Enggak. Jerawat itu ditumbuhkan oleh Allah. Enggak bisa ngarang. Makanya kadang-kadang ada jerawat di ujung hidung, toel. Sing ridho. Ya Allah, saya terima perjerawatan ini. Saya mohon ampun, pasti ada dosa. Sariawan sama, asam urat, kolesterol
Semuanya izin Allah. Ada maksudnya? Ada maksudnya. Tikus di rumah kebetulan bukan iseng si tikus masuk ke rumah? Tidak sama sekali. Allah yang menggerakkan. Apa tuh yang gatal-gatal skarbies? Misalkan ada salah satu pondok gatal-gatal, udah pasti skarbies itu Allah yang menggerakkan. Gatalnya tuh gatal dalam, ya kan? Saya belum pernah, saya tidak pernah dan tidak minat. Kotombe tumbuh sendiri? Allah yang menumbuhkan. Kenapa? Jarang keramas. Gigi keropos dengan sendirinya? Tidak, izin Allah semuanya. Istighfar, jangan-jangan gigi titipan Allah ini jarang dirawat. Ya, rumah kotor berantakan, datangkan oleh Allah. Ya, mungkin kecoa, tikus, buaya. Memangnya ular bergerak sesuka dia? Tidak. Ular tuh pekerjaannya bertasbih. Nyamuk. Emang nyamuk sesuka dia terbangnya? Dengan izin Allah. Kenapa ada nyamuk ngedeketin kita? Apa kira-kira? Apa maunya Allah? Apa? Bersyukur kita tidak jadi nyamuk, benar? Coba lihat nyamuk, cari nafkah aja terancam jiwanya. Berapa banyak nyamuk yang wafat sebelum makan? Benar? Lagi makan terancam jiwanya, nggak tenang atuh. Dan yang mengancam teh bukan selevel, hadirin. Nggak, kalau kita gelut misalkan, lawannya kan seimbang lah ya, gedean berapa senti. Ini mah segede ini nih. Kalau kita nyamuk, lawannya kan sebesar atap ini. Menurut kita plak, tapi kedengaran oleh nyamuk mungkin ya, karena saya tidak nyamuk. Beledak atau guntur atau hadirin, gepeng langsung. Ini mah horor pisan, ya kan? Selesai makan diburu, makanya dinding merah-merah. Makanya lihat nyamuk, ya Allah, nyamuk dengan kita sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak pesen. Coba kalau kita yang jadi nyamuk, makanya, tapi saya belum mengamalkan ini ya, saya harus ngaku. Kalau ada nyamuk satu sih, adalah sedekah lah, nggak akan habis liter, ya kan? Dipukul? Jangan, sedekah lah Pak, paling sencret gitu ya kan? Perutnya juga kecil. Kalau gitu enggak. Kenapa? Karena saya takut nyamuk itu ngasih tahu temen-temennya. Oi, ayo orang baik tuh, yo ngasih barusan, ayo serbu. Wah, ratul alasan. Tetapi setidaknya kita harus mikir, kenapa Allah mendatangkan nyamuk? Apa nih? Jangan-jangan tidak bersih rumah ini, jangan-jangan ada air menggenang. Lebih baik kepada sesuatu yang membuat kita jadi amal soleh. Ada masalah, Allah diberi nikmat, pasti Allah. Wa ma bikum
min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat sehalus apapun, sebesar apapun, kecuali nikmat ini pasti milik Allah, dari Allah. Sebagai ujian.